Shalom, perkenalkan nama saya Syariwan Tunis. Saya dari Prodi PGSD kelas C. Di sini saya akan membahas materi tentang pandangan ilmiah tentang manusia dan pendidikan. Pandangan ilmiah tentang manusia dan pendidikan. 1. Antropologi, biologis atau fisik. Batas. Antropologi adalah studi tentang asal-usul, perkembangan, karakteristik sejenis manusia atau studi tentang ras manusia. Bila dari antropologi, manusia adalah Homo sapiens, merupakan puncak evolusi organisasi dari makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Homo sapiens dalam kedudukan yang paling teratas dari makhluk lain. Hal ini dapat dilihat bahwa Homo sapiens tidak memiliki ciri seperti pada makhluk lainnya. Di antara dapat berjalan tegak, mempunyai otot yang besar dan kompleks, dapat hidup dalam berbagai lingkungan dan periode kehamilan yang panjang dan anak yang lahir tak berdaya. B. Karakteristik manusia adalah Homo sapiens. 1. Puncak evolusi organik dari makhluk hidup. Yang kedua, kedudukan dalam klasifikasi makhluk hidup. A. Dunia. B. Phylum. C. Kelas. D. Orde. E. Family. F. Genus. G. Spesies. 3. Ciri-ciri khas. A. Berjalan tegak. B. Mempunyai otak yang besar dan kompleks. C. Hewan yang tergeneralisasi, dapat hidup dalam berbagai lingkungan. D. Periode kehamilan yang panjang dan anak lahir tak berdaya. C. Implikasi dalam praktek pendidikan. Konsep-konsep antropologi biologis menjadi landasan pendidikan. 1. Keharusan dan kemungkinan pendidikan. Yang kedua, keragaman kegiatan pendidikan berdasarkan sistem budaya, kesatuan budaya regional dan kelompok subkultur. Yang ketiga, pendidikan adalah enkulturasi, proses pemindahan budaya dari generasi ke generasi. D. Implikasi dalam pengembangan teori pendidikan. 1. Lahir dan berkembangnya antropologi pendidikan yang dipelopori oleh Franz Boas dan Margaret Mead. 2. Adanya kebutuhan antropologi filsafat anak, pandangan tentang hakikat, kehluk atau karakteristik anak. 3. Fisiologis. Batas. Fisiologis adalah studi tentang kegiatan atau tingkah laku individu dalam keseluruhan ruangan hidupnya, jadi dalam kandungan sampai balita, dari masa kanak-kanak sampai masa dewasa, serta masa tua. B. Karakteristik individu yang belajar. 1. Unik, ada perbedaan individual. 2. Banyak kesamaan daripada perbedaannya. 3. Mempunyai berbagai diri. 4. Sebuah organisme total. 5. Mempunyai kesiapan bertindak. 6. Mempunyai tugas-tugas perkembangan. 7. Mempunyai berbagai kebutuhan. 8. Mempunyai kecenderungan umum dalam bertingkah laku. 9. Mempunyai tujuan khusus. 10. Merupakan motivator dirinya sendiri. C. Implikasi dalam praktek pendidikan. Konsep-konsep fisiologis tentang individu menjadi dasar pelaksanaan
proses kegiatan belajar mengajar. Landasan fisiologis pendidikan. Pendidikan, individualisasi proses pengembangan individu. D. Implikasi dalam pengembangan teori pendidikan. 1. Lahir dan berkembangnya fisiologis pendidikan yang dipelopori oleh Thorndike. Yang kedua, lahir dan berkembangnya aliran pembaruan pendidikan yang disebut developmentalisme atau psychological tendency in education. 4. Sosiologi. A. Batasan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur nasional. B. Karakteristik masyarakat. 1. Menurut pandangan ilmiah manusia adalah animal sociale, artinya binatang yang hidup bermasyarakat. Manusia. Yang kedua, masyarakat. A. Pengalaman kita dengan orang lain di sekitar kita. B. Tingkah laku kelompok, hubungan-hubungan di antara manusia dan faktor-faktor yang termasuk dan terjadi di dalam hubungan-hubungan manusia. C. Interaksi dan internalisasi manusia. D. Sebuah sistem yang terbentuk dari cara-cara dan produser kekuasaan dan bantuan timbal balik, pengelompokan dan pembagian, pengawasan dan kebebasan. E. Sebuah kelompok dengan sustu budaya yang terorganisasi untuk memberikan kepastian bagi kebutuhan dan kepentingan semua orang. Dalam arti sempit adalah struktur sosial. 3. Komponen masyarakat. A. Morfologi sosial. Penyelidikan pada jumlah dan kualitas penduduk, studi struktur sosial, deskripsi dan klasifikasi kelompok sosial. B. Kontrol sosial. Studi mengenai hukum, moral, agama. C. Proses sosial. D. Patologi sosial. 4. Komponen-komponen masyarakat. A. Organisasi sosial. B. Budaya. C. Sosialisasi. D. Kelompok primer. E. Stratifikasi sosial. F. Asosia perkumpulan. G. Tingkah laku kolektif. H. Penduduk dan ekologi. C. Implikasi dalam praktek pendidikan. 1. Konsep-konsep sosiologi tentang manusia menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan. 2. Masyarakat sebagai ekologi pendidikan atau sebagai lingkungan tempat berlangsungnya pendidikan. 3. Pendidikan sosialisasi. D. Implikasi dan pengembangan teori pendidikan. 1. Mendorong lahir dan berkembangnya sosiologi pendidikan. 2. Mendorong lahir dan berkembangnya ilmu pendidikan kependudukan. 3. Mendorong lahir dan berkembangnya akibat sosiologi pendidikan atau sociological tendency in education yang lebih menekankan konsep pendidikan pada proses sosialisasi daripada individu sosial. 5. Politiki. A. Batasan. Politika adalah studi tentang pemerintah negara. B. Karakteristik pemerintah negara. 1. Manusia sebagai animal politikon, binatang yang hidup berpolitik. 2. Binatang-binatang ilmu politik. A.
teori politik. B. Lembaga-lembaga. C. Partai-partai politik, kelompok-kelompok, dan pendapat umum. D. Hubungan-hubungan sosialis nasional. C. Implikasi dan praktek pendidikan. 1. Konsep-konsep politik menjadi dasar penyelenggaraan pengelolaan pendidikan makronasional. Landasan politikal pendidikan. 2. Terjalinnya kerjasama internasional dalam bidang pendidikan. 3. Pendidikan, proses menjadi warga negara yang diharapkan. 4. Pendidikan kewarganegara mempunyai kedudukan dan peranan yang penting. 5. Pendidikan politik. D. Implikasi dan pengembangan teori pendidikan. 1. Lahir berkembangnya politika pendidikan. 2. Lahir dan berkembangnya studi pendidikan internasional. 6. Ekonomi. A. Batasan. Ekonomika adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia memperoleh kemakmuran material manusia. B. Karakteristik ekonomi. 1. Manusia. Animal economicus, binatang yang terus berusaha memperoleh kemakmuran material. 2. Bintang ekonomi. A. Konsumsi. B. Produksi. C. Distribusi. D. Pertumbuhan sepanjang waktu. 3. Satuan ekonomi. A. Ekonomi mikro. B. Ekonomi makro. C. Implikasi dalam praktik pendidikan. Konsep-konsep ekonomik menjadi dasar atau landasan pendidikan. Landasan ekonomikal pendidikan. 2. Kondisi ekonomi mempengaruhi kemampuan dan kegiatan. 3. Pendidikan, pengamanan modal dalam sumber daya manusia atau umum investment ditinjau dari ekonomi makro. 4. Pendidikan profesional ditinjau dari ekonomi mikro. D. Implikasi dalam pengembangan teori pendidikan. 1. Lahir dan kembangnya ekonomi pendidikan. 2. Lahir dan berkembangan studi pendidikan dan pembangunan. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih.